Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin MAIS Institute. Di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan ilmu fikih ya dari Matan Abu Syuja ya dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib. Sebelumnya sudah dibahas tentang sunnah dalam sholat sebelum sholat ya, sebelum masuk sholat yaitu azan dan iqomah ya. Yang berikutnya wasunanuha ba'da duhuli fiha syai'ani. Dan sunnah-sunnahnya setelah masuk ya ke dalam sholat itu ada dua perkara. Ya, apa yang lain di mute dulu itunya speakernya. Yang pertama tasyahudul awal ya, tasyahud awal. Wal kunut fi subhi dan kunut di dalam sholat subuh. Fil witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan, dan pada witir pada setengah kedua ya dari bulan Ramadan. Ya maksudnya dari setelah tanggal 15 Ramadan ya. Jadi di sini dibedakan antara sunnah disebut juga dengan sunnah abad ya. Sunnah abad dengan hay'ah. Ya dengan hay'ah. Nanti ada wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Dan hay'ahnya ada 15 perkara. Ya apa bedanya? Jadi kalau sunnah itu memang ditekankan ya, dan kalau misalnya terlewat itu menuntut ya untuk melakukan sujud sahwi. Ya menuntut untuk melakukan sujud sahwi sunnah-sunnah ini. Sedangkan kalau yang hayat itu tidak ya dalam mazhab Syafi'i. Tasyahud awal ya itu sudah jelas, mungkin ini tidak dijelaskan di sini di Fathul Qorib. Wal kunutu fi subhi, dan kunut di dalam sholat subuh. Ai fi i'tidali rakaatis tsaniyah, yaitu dalam i'tidal rakaat yang kedua darinya. Wa huwa lugatan, dan dia menurut bahasa doa ya doa. Wa syar'an, dan menurut syariat zikrun makhsus, zikir-zikir khusus. Wa huwa Allahumma hdini fi man hadait. Ini doa kunut yang masyhur ya. Ya Allah berilah hidayah ya kepadaku pada orang-orang yang Kau beri hidayah. Wa'afini fiman afait, beri afiat padaku pada orang-orang yang Kau beri afiat. Wa tawallani fiman tawallait, dan jaga ya pelihara pada orang-orang yang Kau pelihara. Wa barikli fima atai, dan berkahilah aku pada apa yang Kau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan
apa yang engkau tetapkan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau yang menetapkan, ya tidak ditetapkan atas engkau. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau pelihara. Wa la ya'izu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi. Walakal hamdu ala ma qadait, dan bagimu segala puji atas apa yang kau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Wal kunutu fi akhiril witri, dan kunut di akhir witir. Maksudnya dalam sholat tarawih, ya, sholat qiyam Ramadan. Binis fitani min syahri Ramadan, pada bagian kedua, ya, dari bulan Ramadan. Di pertengahan berarti, ya. Setelah tanggal 15, ya, jadi mulai tanggal 16. Wa huwa ka kunuti subhil mutaqaddim fi mahallihi wa lafdhihi, dan dia seperti kunut subuh yang telah terdahulu pada tempat dan lafadznya. Wala tata'ayyan, dan tidak tertentu kalimatul kunutis sabiqah, kalimat-kalimat kunut yang telah terdahulu. Walau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan, kalaulah melakukan kunut dengan satu ayat yang mengandung doa, wa qasadal kunuta, dan dia memaksudkan kunut, hasolat sunnatul kunut, maka tercapailah sunnah kunut, ya, membaca kunut. Ini kita lihat dalil-dalilnya di kitab At-Tadhib karya Syekh Mustafa Yahdi Bulbugo, hafizahullah ta'ala. Ya, wa ba'da duhuli fiha, dan setelah masuk ke dalamnya, maksudnya ke dalam sholat, syai'an, ya, ada dua perkara yang menjadi sunnah, yaitu at-tasyahudul awal. Tasyahud awal, nah ini dijelaskan, ya, pendalilannya. Yang pertama, lil ittiba'il ma'lum, untuk mengikuti, ya, yang telah diketahui minal ahadits shahihati, dari hadis-hadis yang sahih, minha, diantaranya hadisul Bukhari nomor 1167. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minasnataini minaz-zuhri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari 2 rakaat, ya, minasnataini maksudnya dari 2 rakaat, minaz-zuhri, dari sholat zuhur, lam yajlis bainahuma, tidak duduk di antara keduanya. Nah, ini tidak, artinya di sini Rasulullah lupa untuk melakukan tasyahud awal. Karena kan seharusnya setelah 2 rakaat tasyahud awal. Ya, tapi setelah sujud yang kedua itu langsung bangkit, gitu, ya. Langsung bangkit, tidak duduk untuk tasyahud awal. Falamma qada sholatahu, ketika beliau menyelesaikan sholatnya, sajadataini, beliau melakukan sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama ba'da dzalik, kemudian salam setelah itu. Ya, ini sujud sahwi, wa fasujudu litarkihi sahwan. Itu sampai situ, ya, hadisnya. Nah, ini komentar dari penulis. Fasujudu, maka sujud itu litarkihi sahwan, karena beliau meninggalkannya karena lupa, ya. Dalilu sunniyatihi, adalah dalil kesunahannya, ya, kesunahannya. Jadi beliau mengganti dengan sujud sahwi, ya, tetapi tidak mengulangi lagi. Jadi setelah tidak dilakukan tasyahud awal,
ya sudah gitu, tidak melakukan tasyahud awal lalu diganti dengan sujud sahwi di akhir. Ya, dan itu menunjukkan sunnah, karena kalau wajib, kalau rukun, ya maka, harus diulang lagi rakaatnya itu ya. Berbeda dengan yang rukun itu ya, kalau misalnya ada yang, terlupa dari rukun ya harus diulangi. Bainahuma ya, di antara keduanya maksudnya baina rakaatainil ulayaini wa rakaatainil ukhrayaini. Di antara, di antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat terakhir. Karena 4 rakaat ya sholat zuhur. Wa fi hadisil musii sholatuhu, dan pada hadis, musii sholatuhu ini hadis yang terkenal menjadi hadis paling dasar dalam pelaksanaan sholat ya, dalam tata cara sholat. Jadi ada orang ya sahabat yang salah ya dalam pelaksanaan sholat lalu ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, diulangi lagi tetap dianggap salah ya, karena kamu belum sholat, sholli fa innaka lam tusolli. Lalu sahabat itu mengatakan, tidak ada lagi yang aku bisa ya selain daripada ini. Begitu maka Rasul mengajarkan, ya mengajarkan sholat. Nah ini menjadi patokan dalam pelaksanaan, sholat. Nah itu di dalamnya ya ada dikatakan ya, Inda Abi Dawud nomor 860, fa idza jalasta fi wasati sholat, maka apabila kamu duduk di dalam, pertengahan sholat, fatma inna, maka tumakninahlah, wabtarish ya, dan, duduklah dengan cara iftirosh ya, dengan cara iftirosh, fahidaka ya, mengiftiroskan, pahamu al yusra yang kiri. Ya artinya, karena dalam sholat itu kan duduk itu ada dua, ada duduk iftirosh dan duduk tawaruk. Ya iftirosh itu untuk, tasyahud awal ya, jadi kaki kanannya ditegakkan, lalu kaki kirinya itu, duduk di bawah di atas kaki kiri. Ya itu namanya duduk, iftirosh. Kalau tawaruk itu untuk tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu kan, tawaruk itu duduk di lantai, sedangkan kaki kiri itu kan dikeluarkan ya, dikeluarkan ke, di bawah kaki kanan. Mungkin tahulah ya ininya insyaallah. Nah di dalam tasyahud awal itu duduknya iftirosh, ya summa tasyahud, kemudian, bacalah tasyahud. Nah itu tentang, tasyahud awal ya. Jadi kalau misalnya lupa, kalau misalnya ketentuannya itu kalau, lupa tasyahud tapi belum tegak ya, belum tegak berdiri ke rakaat berikutnya misalnya, itu boleh, kembali ya, kembali lagi lalu tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sudah tegak gitu ya untuk rakaat berikutnya, ya maka sudah lanjutkan saja, tidak perlu, balik lagi untuk tasyahud awal. Nah nanti sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi ya tentu, sunnah, tidak wajib. Kalaupun misalnya di akhir tidak sujud sahwi ya tetap tetap sah sholatnya. Jadi sujud sahwi itu hukumnya tidak wajib. Nah kemudian, yang kedua itu qunut subuh. Nah ini memang dalam madzhab Syafi'i ya. Jadi dalam madzhab Syafi'i memang, yang menjadi pegangannya ya, pegangan di dalam madzhab Syafi'i, itu mereka melaksanakan qunut subuh ya, dan ya kita hormati ya mereka, pilihan pendapat mereka, walaupun ini bukan, disepakati oleh seluruh ulama, tapi ada perbedaan pendapat.
Kita lihat dulu dalilnya, rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila, mengangkat kepalanya dari ruku' fi sholati syubhi dalam salat subuh, wa fi raqatis tsaniyah, dalam rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi yad'u bihadzal du'a, mengangkat doanya kedua tangannya, berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, ini karya Khatib Asy-Syirbini, ya, ini syarah dari Minhajut Thalibin, ya, karya Imam Nawawi. Matan yang paling menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i itu Minhajut Thalibin, ya, karya Imam Nawawi. Dan juga dalil yang lain, ya, begitu. Tapi ini tidak disepakati oleh seluruh mazhab, seluruh ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi, Hanbali itu tidak ada kunut subuh. Kalau menurut mazhab Malik ada, cuman makna kunutnya bukan setelah i'tidal, ya, tapi maknanya itu sebelum ruku, ya. Jadi bukan setelah ruku, sebelum ruku. Beda dalam penempatan kalau dalam mazhab Malik ini. Ya, jadi ini dalam keyakinan mazhab Syafi'i, ya, tapi memang tidak qat'i, tidak disepakati. Jadi kita bisa, kalau yang misalnya memilih untuk melakukan, ya, silakan. Cuman kalau saya sendiri gitu memilih, dalilnya ini tidak kuat, ya, hadisnya ini ada kedhaifan, ada kelemahan. Hadis yang menyebutkan Rasulullah selalu melakukan kunut subuh sampai akhir hayat itu, memang di situ ada kelemahan. Jadi saya lebih menguatkan yang melemahkan. Memang ada ulama yang mengasankan, begitu, ya. Tetapi menurut pandangan saya, ya, pilihan lebih kuat yang melemahkannya. Jadi ada kelemahan di dalam hadis itu. Adapun yang kuat, ya, dalam pelaksanaan kunut ini adalah kunut nazilah. Dalam arti ketika ada bencana yang besar, ya, Rasulullah SAW melakukan kunut bukan hanya di waktu subuh saja, di semua waktu sholat. Ya, di semua waktu sholat itu beliau membaca kunut. Bahkan sampai pernah kan 1 bulan, ya, untuk mendoakan eh, kebaikan kepada suatu kaum dan juga mendoakan kecelakaan kepada kaum yang lain yang jadi memusuhi Islam, ya, yang menzalimi umat Islam. Itu ada namanya kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Begitu. Ya, tapi kita tetap menghargai, ya, yang memilih untuk melakukan kunut subuh. Ya, silakan saja, atau bahkan misalnya ada sebagian kalau ketika imamnya tidak kunut lalu dia artinya kan dia misalnya ada makmumnya yang biasa melaksanakan kunut tapi imam tidak kunut. Ya, lalu setelah sholat misalnya dia mau melakukan sujud sahwi, ya, silakan. Ya, dan tidak mengapa karena tadi sujud sahwi itu tidak wajib. Ya, dia tetap sah sholatnya. Begitu, ya. Jadi ini pilihan fikih saja. Silahkan, ya, kita memilih yang tentu harus ada pertanggungjawaban. Kita memilih yang mana itu harus sesuatu yang meyakinkan, atau kalau mampu kita meneliti, ya, dalil-dalilnya, begitu, ya. Itu kalau tidak mampu kita ikuti mana ijtihad ulama, pendapat ulama yang kita lebih percayai.
Karena dalam mengamalkan ya mau tidak mau kita harus memilihnya. Begitu. Saling menghargai saja. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ya seperti itu ya, gitu. Tapi kalau dalam mazhab lain berbeda, tidak ada ya kunut subuh seperti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian apa namanya witir juga ya, kunut witir di paruh kedua bulan Ramadan. Itu rawahu Abu Dawud nomor 1425 an Hasan radhiyallahu anhu qala alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr. Rasulullah SAW mengajariku kalimat yang aku baca dalam witir. Ini yang tadi ya doanya. Qala Tirmidzi, ya Imam Tirmidzi berkata hadza hadisun hasan wa qala la na'rifu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti fil witri syai'an ahsana minhu. Kunut witir yang lebih baik daripadanya. Wa inda Abi Dawud di anna Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu ammahum, bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami mereka yakni fi Ramadan, dalam Ramadan, wa kana yaknutu fi nisfil akhir min Ramadan, dan beliau melakukan kunut di pertengahan yang kedua, di apa namanya bagian yang kedua di bulan Ramadan. Wa fi'lu sahabi hujjatun idza lam yunkar alaihi. Dan perbuatan sahabat itu adalah hujah apabila tidak ada yang mengingkarinya. Jadi ini yang menjadi landasannya bagi mazhab Syafi'i untuk adanya witir ya, setelah apa namanya pada witir di bagian kedua ya di bulan Ramadan. Ya, tapi tentu juga ini tidak disepakati ya oleh para ulama. Jadi leluasa kita bisa apa namanya memilih mana yang kita yakini. Baik, Iwa sekalian, mungkin kita cukupkan ya segitu dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang didiskusikan bisa digunakan di grup aja ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.